Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Siti Asyah dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi Edupreneurship tentang penilaian kebutuhan usaha. Kebutuhan usaha merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh perusahaan untuk membangun dan menjalankan roda bisnisnya dari tahap awal hingga tahap operasional. Menurut Kasmir, kebutuhan usaha terdiri dari 3 jenis komponen pembiayaan. Yang pertama yaitu biaya persiapan atau prainvestasi, yaitu biaya yang dibutuhkan perusahaan ketika akan mulai menjalankan bisnisnya. Lalu yang kedua ada biaya pembelian aset atau aktiva tetap, yaitu mencakup biaya aktiva tetap yang berwujud maupun yang tidak. Kemudian yang ketiga ada biaya operasional, yaitu total uang yang digunakan dalam rangka mendukung kegiatan bisnis yang sedang berjalan. Kemudian modal. Modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Modal dibedakan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan sumbernya, modal dibagi menjadi 2. Ada modal internal, yaitu modal yang didapatkan dari dana yang dimiliki usaha itu sendiri. Lalu selanjutnya ada modal eksternal, yaitu modal yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya seperti pinjaman bank atau koperasi. Kemudian berdasarkan fungsinya, modal dibagi menjadi 2. Yang pertama ada modal perorangan, yaitu modal yang berasal dari seseorang yang berfungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan memberikan laba kepada pemiliknya. Seperti contoh, deposito, properti pribadi, saham, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada modal sosial, yaitu modal yang dimiliki oleh masyarakat, di mana modal tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat umum dalam melakukan kegiatan produksi, seperti contoh jalan raya, pelabuhan, pasar, dan lain-lain. Lalu, berdasarkan wujudnya, modal juga ada 2, yaitu modal konkret, yang berarti bisa dilihat secara kasat mata, seperti contoh bahan baku, tempat, mesin, gudang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada modal abstrak, yaitu kebalikan dari modal konkret. Modal abstrak yaitu modal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, seperti contoh skill tenaga kerja, hak cipta, dan pendirian. Kemudian fungsi modal. Modal memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, bersama-sama dengan faktor produksi lain menghasilkan barang atau jasa. Lalu yang kedua, mempercepat proses produksi. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan hasil produksi total. Kemudian yang terakhir, meningkatkan mutu hasil. Kemudian ada beberapa pertimbangan dalam memperoleh modal. Yang pertama, ada tujuan perusahaan. Perusahaan perlu mempertimbangkan tujuan penggunaan pinjaman tersebut. Lalu yang kedua, ada masa pengembalian modal. Dalam jangka waktu tertentu, pinjaman tersebut harus dikembalikan ke kreditor atau bank. Kemudian biaya yang dikeluarkan. Hal ini penting karena
Biaya merupakan komponen produksi yang akan menjadi beban perusahaan dalam menentukan harga jual dan laba. Kemudian yang terakhir, estimasi keuntungan. Estimasi keuntungan diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya dalam satu periode tertentu. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan macam-macam modal. Modal sendiri. Kelebihan menggunakan modal sendiri diantaranya tidak mengeluarkan biaya lain, tidak tergantung pada pihak lain, dan tidak ada keharusan pengembalian modal. Sedangkan kekurangannya, jumlahnya terbatas. Perolehan dalam modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya. Kemudian, modal pinjaman. Kelebihan menggunakan modal pinjaman antara lain jumlahnya tidak terbatas, motivasi usaha tinggi. Namun kekurangannya dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan administrasi, kemudian harus dikembalikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.